Bab 212. Dari kisah itu, saya bisa mengambil sedikit pelajaran, bahwa memberi maaf bukan berarti mampu melupakan semuanya. Memaafkan mungkin bisa demi kelapangan hati, tapi jika harus bersikap seperti mula, mungkin bagi sebagian orang merasa berat. Karena kadang dengan melihat wajah orangnya saja mampu mengingatkan seseorang pada luka yang telah dicoba dikubur dalam-dalam, lanjut Rayhan. Alicia terdiam. Ingatannya kembali menerawang. Mengingat semua kesalahan besar yang pernah dilakukannya pada Davin dulu. Di saat Davin terpuruk dengan kepergian sang ibu tercinta, ditambah lagi dengan sang kakek yang terbaring koma di RS, Alicia malah menambah keterpurukan itu dengan berkhianat bersama Raka. Kedua orang yang awalnya begitu dipercaya Davin. Alicia menghela napas dalam. Ia sadar, mungkin tak mudah bagi Davin memaafkan kesalahan besar dirinya. Apalagi mengingat jika ia juga pernah begitu nekat untuk menghancurkan pernikahan Davin dan Ayu dengan cara merekayasa sebuah fitnahan. 117. Tak salah Davin bersikap seperti itu padaku. Karena kesalahanku memang sebanyak itu, gumam Alicia sadar diri. Oh, iya, Ray. Kemarin-kemarin aku sempat melihat postingan Ricky dan Davin yang mencari orang dalam foto. Setahuku, orang itu adalah ayahmu, soalnya aku pernah melihat foto orang yang sama di rumahmu waktu itu. Kalau boleh tahu, kenapa mereka mencari ayahmu? Tanya Alicia mengubah topik pembicaraan. Karena ayahku masih keluarga Adiputra. Ayahku adalah anak angkat yang selama ini dicari-cari kakek Damar. Kakek tidak tahu kalau anak angkatnya yang tak lain ayahku itu sudah lama meninggal, ungkap Rayhan yang sejujurnya. Masya Allah, ternyata dunia ini hanya seluas daun keloria. Orang yang selama ini dicari-cari ada di dekatnya. Aku gak ngangka. Benar-benar gak ngangka. Dan apa tadi? Kakek. Kamu sekarang panggil Pak Damar dengan panggilan kakek. Berarti Pak Damar langsung menerimamu sebagai keluarganya ya? Timpal Alicia dengan raut wajah tercengang. Iya, alhamdulillah kakek dan seluruh keluarga yang lain menerimaku dan Umi, jawab Rayhan. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat ya, Ray, selamat menjadi bagian dari keluarga Adiputra. Aku turut senang mendengarnya, timpal Alicia antusias. Tapi, jadi gak enak dianterin kayak gini. Sekarang kan kamu bukan pekerja lagi di rumah itu, lanjut Alicia dengan wajah sungkan. Gak apa-apa, Mbak. Bagi saya, dulu ataupun sekarang sama saja, gak ada yang berubah. Saya masih orang yang sama, balas Rayhan rendah hati. Masya Allah. Kamu memang orang yang baik, Ray. Status tak membuatmu tinggi hati dan bersikap angkuh juga sombong, timpal Alicia. Apa yang mau disombongkan, Mbak? Toh semuanya hanya titipan, balas Rayhan bijak. Alicia mengangguk. Benar sekali, jawabnya. Belok, Ray. Sebentar lagi sampai rumahku, lanjut Alicia memberi petunjuk arah. Benar saja, hanya berselang 5 menit, mobil itu sampai di halaman rumah Alicia. Makasih banyak, Ray. Maaf loh sudah direpotkan, tutur Alicia sambil bersiap turun. Sama-sama, Mbak, jawab Rayhan singkat. Mampir dulu. Ngeteh atau ngopi dulu mungkin? Tawar Alicia antusias. Makasih, Mbak. Lain kali saja, saya ada keperluan lain soalnya, jawab Rayhan. Oh gitu. Kalau gitu, turunlah sebentar saja. Setidaknya temui dulu ibuku sudah lama ingin ketemu dengan orang yang pernah menolongku. Tuh, kebetulan ibuku ada di teras lagi siram bunga, pinta Alicia. Rayhan merasa tak enak untuk menolak. Apalagi Alicia terlanjur turun dari mobilnya.
Ia pun akhirnya ikut turun meski hanya berdiri di dekat mobil. Sementara Alicia langsung menghampiri sang ibu yang memegang selang dan sedang menyirami tanaman. "Loh, sudah pulang, Sya? Bareng siapa? Mobilmu mana?" Wanita parubaya itu langsung memberondong sang putri dengan pertanyaan. 118. Mogok, Bu. Untung Raihan bersedia nganterin, jawab Alicia. Raihan. Ulang ibunya tersebut. Iya, Raihan. Yang tempo hari nolongin Alicia itu loh, jawab Alicia. Oh, dia. Suruh ke sini dong. Sudah lama ibu pengen ketemu. Pinta sang ibu. Alicia menoleh, melambaikan tangan pada Raihan. Sini, Ray. Raihan mengangguk pelan lalu mulai melangkah untuk menghampiri Alicia dan ibunya. Sementara ibunya Alicia menatap Raihan dengan kening berkerut. Kenapa wajah anak itu mengingatkan aku pada seseorang? Gumamnya dalam hati. Bu, kenalin, ini Raihan. Raihan ini ternyata masih keluarga Adiputra. Dan Ray, ini ibuku. Namanya Alia. Panggil saja Tante Alia, kata Alicia sambil menatap ibunya dan Raihan bergantian. 119. Untuk sejenak, Alia nampak tercengang. Bahkan menatap wajah Raihan tanpa berkedip. Hingga kesadarannya kembali dipulihkan oleh tepukan pelan Alicia pada lengan sang ibu. Bu, tegur Alicia pelan karena ibunya itu masih mengabaikan tangan Raihan yang sudah terulur. Ah, iya, maaf. Salam kenal, saya ibunya Alicia, tutur Alia akhirnya sambil menyalami tangan Raihan. Senang bisa ketemu Nak Raihan secara langsung. Biasanya cuma tahu dari cerita Alicia saja, lanjutnya dengan senyum canggung yang nampak dipaksakan. Salam kenal kembali, Tante. Saya juga senang bisa ketemu Tante, jawab Raihan ramah. Oh, iya, Nak Raihan, terima kasih banyak ya sudah sering nolongin putri Tante. Tante gak tahu harus bilang apa lagi selain ucapan terima kasih, balas Alia mencoba bersikap biasa. Meski aslinya, hatinya berdebar tak karuan. Sama-sama, Tante. Lagi pula, saya baru sekali nolongin Mbak Alicia. Gak sering seperti apa yang Tante katakan barusan, elak Raihan rendah hati. Loh, ini juga kan nolongin. Buktinya Alicia dianterin pulang sama Nak Raihan karena mobilnya mogok. Kalau gak dianterin Nak Raihan, mungkin Alicia masih di jalan atau kesulitan untuk pulang, timpal Alia sambil tersenyum mulai lebar. Oh, iya, mari masuk dulu. Tante buatkan teh atau kopi, lanjut Alia menawari. Terima kasih banyak, Tante, lain kali saja. Kebetulan sekarang saya masih ada urusan, tolak Raihan lembut. Ayolah, mumpung mampir. Kapan lagi kan, bujuk Alia antusias. Tapi, Tante. Sya, ajak Raihan masuk. Ibu mau buatkan minum dulu. Belum sempat Raihan melanjutkan ucapannya, Alia keburu memotong. Hingga mau tak mau, akhirnya Raihan pun menurut dan pasrah. Ayo, Ray, ajak Alicia. Ia melangkah menuju rumah diikuti Raihan dari belakang yang berjalan sungkan. Silakan duduk. Aku tinggal sebentar dulu ke kamar. Mau simpan tas, tutur Alicia pada Raihan. Raihan mengangguk kecil. Ia lalu duduk di salah satu sofa dengan canggung. Menatap ke seluruh ruangan sambil menunggu kembalinya Alicia. Maaf, ya, malah aku tinggal.
Tutur Alicia begitu kembali sembari duduk di sofa yang tak terlalu berdekatan dengan Raihan. Gak apa. Raihan kembali tersenyum tipis. Tatapannya kini tertuju pada Alia yang kembali dengan nampan di tangannya. Silakan diminum tehnya, Nak Raihan. Mau dibikinin kopi? Takutnya Nak Raihan gak suka ngopi. Tutur Alia sambil meletakkan cangkir berisi teh manis yang masih mengepul. Ini, ada puding coklat juga. Kebetulan tadi tante bikin puding coklat buat camilan. Silakan dicoba, jangan sungkan, lanjut Alia antusias. 120. Terima kasih, Tante. Saya minum tehnya saja, balas Raihan seraya meraih cangkir dan menyeruput isinya sedikit. Gimana tehnya? Suka? Gak kemanisan kan? Tanya Alia basa-basi. Enggak, Tante, pas kok. Terima kasih, jawab Raihan dengan seulas senyum tipis. Syukurlah. Alia tersenyum lega. Ia masih menatap Raihan dengan lekat. Oh, iya, kalau gak salah dengar, Alicia tadi bilang kalau Nak Raihan ini masih bagian dari keluarga Adiputra. Maaf, kalau boleh tahu, Nak Raihan ini putranya yang mana ya? Bukannya Mbak Dina hanya memiliki satu orang putra yaitu Davin. Lanjut Alia penasaran. Saya putra kakak angkatnya Mbak Dina. Bukan keluarga kandung sebenarnya. Makanya saya masih merasa kurang percaya diri kalau dikatakan masih keluarga Adiputra. Soalnya memang bukan keluarga kandung, ungkap Raihan yang sebenarnya. Entah kenapa Raihan merasa menyesal mengatakan ikatan yang sejujurnya antara ia dan keluarga Adiputra pada Alicia tadi. Raihan merasa, harusnya ia tak pernah cerita dan membiarkan orang lain untuk tetap menilai dirinya seperti dulu. Hanya sebagai bawahan dan bukan siapa-siapa seperti sekarang. Oh, gitu ya. Baru tahu kalau keluarga Adiputra memiliki anak angkat, timpal Alia mengangguk-angguk kecil. Kalau boleh tahu, siapa memangnya nama orang tua Nak Raihan? Alia kembali bertanya penasaran. Bu, kok jadi malah kayak menginterogasi sih? Tegur Alicia pelan. Ia merasa ibunya itu terlalu banyak bertanya hal yang sangat pribadi. Loh, ibu kan cuma tanya doang. Siapa tahu kenalkan. Soalnya kalau dilihat dari usia Nak Raihan, orang tuanya pun pasti satu angkatan sama ibu. Entah di SMP, SMA, atau mungkin bangku kuliah, timpal Alia. Bukan begitu Nak Raihan. Lanjutnya sembari menatap Raihan. Raihan mengangguk tipis. Orang tua saya namanya Devan dan Aminah, Tante, jawab Raihan akhirnya. Alia yang semula sedang menyeruput teh miliknya langsung menyemburkan kembali teh itu. Ia terdesak hingga batuk-batuk. Astagfirullah, Ibu. Minum teh saja sampai tersedak seperti ini. Alicia menepuk-nepuk pelan punggung sang ibu lalu menyodorkan minumannya setelah batuk ibunya berhenti. Alia menghela napas panjang diam-diam sembari mengatur debaran jantungnya yang mulai memburu. Si siapa tadi? The Devan. Ulang Alia dengan terbata. Iya, Tante. Devan dan Aminah. Saya terbiasa memanggil Abi sama Umi. Kenapa, Tante? Apa Tante mengenal mereka? Atau salah satunya mungkin? Tanya Raihan melihat ekspresi Ibu Alicia yang nampak tak biasa. Alia langsung menggeleng. Tidak. Tante tidak kenal, sangkal Alia dengan wajah memucat. Lalu mereka, di mana mereka sekarang? Lanjut Alia dengan wajah kian pucat pasi. Umi ada di kediaman Adiputra, sementara Abi. Raihan sempat menjeda perkataannya.
Abi sudah meninggal sejak saya masih kecil, lanjut Raihan seraya tersenyum getir. Apa? Meninggal? Mata Alia membulat lebar. 121. Iya, Tante. Raihan menyahut singkat. Bu, gitu amat ekspresinya. Kenapa sih? Kayak yang kenal aja, protes Alicia. Lagian ibu ini aneh. Raihan diajak mampir kan buat diajak ngeteh, malah diajak mengabsen keluarganya, lanjut Alicia geleng-geleng kepala keheranan. Bukan mengabsen, tapi panca kaki, siapa tahu kenalkan, elak Alia. Buktinya gak kenalkan. Lagian mana mungkin kenal, Raihan dan orang tuanya kan aslinya dari kampung. Benar kan, Ray? Tanya Alicia. Raihan mengangguk pelan. Iya. Ia menunduk, menatap jam tangan di pergelangannya. Maaf, sepertinya saya harus segera pamit. Saya masih ada kepentingan lain soalnya, tutur Raihan sopan. Terima kasih untuk tehnya, Tante. Sekali lagi, senang bisa ketemu Tante, lanjut Raihan sambil bangun dari duduknya. Sama-sama, jangan kapok mampir ya. Lain kali harus sambil makan bareng. Jangan buru-buru seperti ini, timpal Alia sambil tersenyum kikuk. Ia ikut bangkit dari duduknya. Insya Allah, Tante. Mari, Assalamualaikum, balas Raihan. Lekas ia berjalan keluar dari rumah itu diantar oleh Alicia sampai ke teras. Oh, iya, Ray. Mobilku nanti dibawa montir, ya. Sekali lagi terima kasih sudah nganterin, kata Alicia saat Raihan hendak memasuki mobilnya. Raihan hanya menanggapi dengan mengangguk kecil lalu ia pun masuk ke dalam mobilnya. Hati-hati di jalan. Alicia kembali bersuara tatkala Raihan mulai melajukan kendaraan roda empatnya keluar dari pekarangan rumah itu. Sementara di dalam rumah, Alia masih termenung dengan debaran jantung yang belum normal sepenuhnya. Lapun lalu berjalan cepat menuju gudang yang ada di bagian belakang rumah. Alia celingukan sebelum memasuki ruangan yang jarang disambangi tersebut. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikan dirinya, wanita parubaya itu pun langsung masuk ke dalamnya. Tujuan utamanya yaitu rak buku usang yang ada di pojok ruangan. Sambil mengipasi wajahnya dari debu yang nampak berterbangan, Alia melangkah pelan dan hati-hati. Tentu karena di ruangan itu dipenuhi oleh barang-barang yang tak lagi digunakan baik barang pecah belah, perabotan usang seperti lemari, rak buku, ataupun yang lainnya. Begitu sampai di depan rak buku yang dituju, mata Alia memindai setiap sudut rak tersebut. Menyingkap banyaknya buku yang tersimpan di sana untuk mencari satu buku. Setelah menyusuri setiap rak, Alia tak kunjung menemukannya. Hingga ingatannya tiba-tiba tertuju pada laci rak buku tersebut. Gegas Alia pun membungkuk lalu membuka laci yang lumayan seret untuk dibuka saking lamanya tak pernah lagi dibuka. Begitu terbuka, benar saja, buku yang ia cari ada di sana. Alia langsung meraihnya. Menepuk-nepuk pelan buku tersebut juga meniup debu-debu yang menempel di sekeliling buku tersebut. Setelah dirasa bersih, ia langsung membuka lembaran buku tersebut. Buku yang merupakan kenangan-kenangan. 122. Dia berserta para teman kuliahnya puluhan tahun silam. Lembaran demi lembaran telah ia buka, hingga sampailah pada lembaran yang membuat gerakan tangannya terhenti. Lembaran di mana ada foto Devan terpampang di sana. Tubuh Alia langsung limbung. Ia bersandar lemas di dinding ruangan. Tak peduli betapa kotor dan berdebunya dinding tersebut. Tangan wanita parubaya itu menatap kembali foto Devan dengan lekat.
Hanya ingin memastikan jika Raihan benar-benar anak Devan yang ia kenal. Ternyata memang benar. Keduanya pun begitu mirip, gumam Alia sambil mengusap pelan foto Devan. Ya Tuhan, setelah puluhan tahun berlalu, kenapa aku diingatkan kembali pada peristiwa itu? Kenapa aku dipertemukan kembali dengan anak keturunannya? Apa ini cara Tuhan agar aku meminta maaf? Lanjut Alia dengan tulang yang tiba-tiba terasa lemas. Terlebih kala mengetahui jika Devan sudah tiada. Alia menyandarkan kepalanya di dinding ruangan. Matanya menatap nanar ke arah langit-langit yang tak terurus dan penuh dengan noda. Ingatannya kembali tertuju pada peristiwa puluhan tahun silam. Di mana Devan menemui dirinya secara baik-baik setelah lelaki itu mengetahui fitnahan keji dirinya. Kamu tahu, Al, apa yang kamu lakukan itu sungguh keterlaluan. Sungguh tak beradab dan tak punya hati. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin apa yang kamu lakukan itu hanya karena terdesak oleh keadaan, kata Devan dengan tetap menjaga emosinya. Ia tak ingin bertindak gegabah apalagi ia tahu yang ia hadapi kini adalah wanita hamil. Aku berjanji akan memaafkanmu asal kamu mau menemui keluargaku dan menceritakan semuanya. Kamu tahu, gara-gara fitnahan ini, aku diusir keluargaku dan dilarang masuk ke rumah itu lagi. Tolong aku. Kalau kamu yang datang, mungkin keluargaku akan menyuruhmu masuk dan mau mendengarkanmu. Lanjut Devan mencoba merendahkan harga dirinya. Alia langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Kepalanya menggeleng cepat. Gak bisa, Van. Aku gak bisa. Aku takut justru akan dikasuskan oleh keluargamu karena telah membuat nama baik keluarga mereka tercoreng. Selain itu, aku juga diancam oleh Aldo. Kalau sampai aku bersuara, dia akan menyebarkan foto kita lagi satu ranjang tempo hari. Karena ternyata, dia diam-diam memotret kita dan dijadikan sebagai senjata ancaman, beber Alia serba salah. Brengsek memang si Aldo. Kalau sampai foto itu tersebar, keluargaku pasti akan semakin malu dan semakin membenciku, geram Devan dengan tangan terkepal. Lalu sekarang aku harus apa? Harus bagaimana? Keluargaku mengusirku dan aku gak punya sekadar untuk tempat tinggal, lanjut Devan kebingungan. Menikahlah denganku, Van. Aku yakin, perlahan-lahan keluargamu akan menerimamu lagi. Semua ini hanya perkara waktu. Dengan begitu, Aldo gak akan mengusik kita lagi apalagi sampai menyebarkannya foto tersebut, timpal Alia enteng. Yang ia pikirkan hanyalah nasib bayi dalam perutnya. Gila kamu, Alia. Aku gak mau mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama sekali tidak aku lakukan, jawab Devan tegas. Aku mohon, Van. Setidaknya sampai bayi ini lahir. Tolong aku. Alia meletakkan kedua tangannya di dada sambil terus memohon. Gak akan. Devan menjawab lantang. Sia-sia aku menemuimu secara baik-baik ke sini. Aku pikir kamu bisa. 123. Diajak kerja sama dengan baik, ternyata kamu sama saja dengan Aldo, lanjutnya dengan tatapan nyalang. Maafin aku, Van. Tapi aku juga bingung harus ngapain. Aku gak mau foto itu tersebar. Aku malu. Orang tuaku juga pasti malu, timpal Alia sambil menangis. Bukan cuma kamu yang mengkhawatirkan orang tuamu tapi juga aku. Hardik Devan sambil berbalik. La melangkah cepat ingin meninggalkan Alia. Van, tapi kamu mau kemana? Teriak Alia sembari terisak. Pergi jauh. Daripada aku membuat malu kedua orang tuaku dan menghancurkan nama baik mereka, lebih baik aku benar-benar pergi dari kehidupan mereka, jawab Devan tanpa menoleh.
Terus aku gimana? Bayi ini gimana? Alia kembali berteriak. Kali ini makin histeris. Itu urusanmu, bukan urusanku. Jawab Devan sebelum akhirnya benar-benar hilang dari pandangan Alia. Kala itu, Alia yang sedang hamil muda tersebut langsung terduduk lemas di lantai. Ia menangis sesenggukan, kebingungan akan nasib dirinya dan bayinya. Meminta pertanggungjawaban pada ayah biologisnya pun tak mungkin karena lelaki itu bisa mengelak dengan mudah dan bisa memperlihatkan bukti foto saat Alia dengan Devan yang satu ranjang. Kenapa jadi rumit seperti ini? Aku terjebak oleh ideku sendiri. Ternyata Aldo lebih licik dari yang aku kira. Dan sekarang, aku kebingungan sendirian. Sekarang, malah aku yang paling dirugikan. Dan Devan, apa dia benar-benar akan pergi jauh? Alia terus bermonolog sendirian. Penuh kebingungan dan serba ketakutan. Wajar, kala itu usianya masih sangat muda yang belum memiliki pengalaman apa-apa terlebih berbadan dua dan akan memiliki keturunan tanpa belum pasti siapa yang akan menikahinya. Apa aku gugurkan saja bayi ini? Daripada buat aku sengsara dan menghancurkan masa depanku. Satu ide gila lagi tiba-tiba terlintas di benak Alia. Pikirannya seolah buntu. Tak bisa lagi berpikir jernih apalagi selalu hidup di bawah tekanan dan ancaman. Terlebih kala mengetahui jika Devan benar-benar pergi jauh dari kota itu. Mengenang kembali masa lalu yang suram tersebut, air mata Alia lolos begitu saja. Tetes demi tetes air mata berjatuhan di atas buku usang tersebut. Bu, ibu ngapain di sana? Alia yang masih larut dalam lamunan langsung tersentak kala mendengar suara sang putri yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu gudang dengan raut wajah keheranan. Apalagi mata Alicia kini tertuju pada buku yang dipegangnya. Buku yang lembarannya masih menampilkan foto Devan dengan begitu jelas. 124. Alia yang terkejut dengan kemunculan sang putri, buru-buru menutup buku dalam tangannya. Ia tersenyum kikuk sembari mengusap kedua matanya yang basah. Aduh, berdebu banget di sini. Jadinya mata ibu kelilipan, elak Alia sembari mengerjapkan matanya berkali-kali. Hanya untuk menutupi kegugupannya sendiri. Lagian ibu kenapa tiba-tiba ada di sini? Tadi kan ada di depan. Ibu cari apaan? Alicia kembali bertanya. Ibu cuma. Ini ada yang mau ibu cari. Tapi kayaknya Galk ada di sini deh. Mungkin gak sengaja terbuang, elak Alia memberi alasan. Lekas ia meletakkan buku itu asal bersatu dengan tumpukan buku lainnya. Kemudian melangkah mendekati Alicia. Ayo keluar, di sini kotor banget. Alia merangkul pundak sang putri dan mengajaknya berjalan bersama. Raihan sudah berangkat. Lanjut Alia mengalihkan obrolan. Sudah, Bu. Kan tadi sudah pamit, jawab Alicia. Iya sih, cuma ibu pikir, kalian akan ngobrol-ngobrol dulu bentar gitu di teras, basa-basi, timpal Alia. Raihan bukan laki-laki seperti itu. Dia cuek, dingin, seperlunya. Bisa bicara dengannya saja sudah untung, timpal Alicia apa adanya. Bagus dong. Itu artinya dia bukan laki-laki yang mudah beramah tamah dengan wanita. Laki-laki seperti itu biasanya setia, gak akan mudah tergoda, balas Alia. Gimana bisa mudah tergoda, Bu, menatap perempuan aja jarang. Sekalinya ngobrol, matanya seringnya nunduk, timpal Alicia. Laki-laki yang jarang ditemui di zaman seperti sekarang ini, sahut Alia.
Sikapnya sama persis dengan ayahnya dulu, lanjutnya begitu pelan. Iya, Bu. Ibu bilang sesuatu. Tanya Alicia keheranan. Karena ia tak bisa mendengar gumaman sang ibu dengan jelas. Enggak. Alia mengelak singkat. Sudah, sekarang lebih baik kamu istirahat. Sudah sore. Bersih-bersih sekalian, lanjut Alia. Alicia mengangguk. Aku juga mau telepon montir, takut kelupaan, tukasnya sambil berjalan menuju kamar.